Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan hari ini waktunya kita update on-chain analysis. Ya, sesuai dengan ini gue ya, janji gue kemarin, walaupun hari ini gue nggak bisa DJWT karena gue dan satu ada urusan keluar kota ya, tapi gue akan tetap bikin dulu update on chain. Tapi fokus kita lebih ke beberapa hari ke belakang ya, arguably inilah dari awal Februari lah mungkin ya, awal Februari sampai sekarang kita kerasa bahwa market kayaknya belum kemana-mana nih ya. Dan kalau secara TA kan cenderung lebih sedikit bearish. Nah kita lihat pergerakan para bandar dan retailers dalam beberapa minggu ke belakang gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke on-chain-nya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan gue akan coba jelaskan sedikit mengenai on-chain analysis, karena on-chain ini bukanlah segmen yang rutin. Maka dari itu ya gue akan coba jelaskan biar orang yang masih newbie mungkin nggak terlalu buta begitu ya. Oke, jadi on-chain analysis ini adalah analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Begitu, karena kita di on-chain analysis menganalisa data blockchain ya. Nah, kenapa ini menarik untuk dianalisa? Karena sifat dari data yang sudah ditaruh di blockchain itu immutable, tidak bisa diganggu-gugat. Berbeda dengan technically sistem ledger yang lain. Karena kalau mau ngomong ini sama-sama ledger ya. Tapi perbedaannya kalau ledger untuk di blockchain, ya specifically untuk Bitcoin ya. Ya dia sifatnya itu nggak bisa diganggu-gugat dan secara validasinya itu terdecentralized. Begitu, berbeda dengan ledger yang centralized seperti ya perbankan dan lain-lain. Kayak contohnya gini, perbankan servernya kejebol ya udah tamat. Atau misalkan dia punya beberapa backup server semuanya kejebol, selesai. Nah kalau BTC yang membuat si network ini aman adalah para miners. Begitu ya, jadi sistemnya terdecentralized dan butuh power yang luar biasa besar, computing power ya, bukan power listrik, tapi ya power listrik ada juga lah, tapi lebih ke computing power yang sangat besar untuk menjebol BTC. Begitu ya. Nah, ya maka dari itu karena tidak bisa diganggu-gugat, ini menjadi menarik untuk kita analisa dan jadi transparan. Para bandar ketahuan ngapain di blockchain, begitu ya. Nah, tapi kalau kita ngelihat data yang secara mentah, pusing. Ya maka dari itu kita menggunakan kayak CryptoQuant atau menggunakan Glassnode untuk melihat visualisasinya dari pergerakan di blockchain, gitu. Ya jadi ini kita kayak mengintip para bandar, para retailers, begitu dan seterusnya ya, dan juga bukan dari secara spot aja tapi futures juga begitu ya. Nah tetapi gue ingatkan lagi, ini bukan pengganti TA ataupun pengganti fundamental. Bahkan kalau mau dibilang secara apa ya kasarnya ya, kasta ini adalah kayak mungkin suplemen begitu ya, jadi tambahan untuk kita bisa lebih tepat lagi analisanya. Sekali lagi bukan pengganti, malah kita melihat bahwa para bandar tuh seringkali salah juga begitu, sama-sama manusia. Nah, di Indonesia kan sering mendewa-dewakan bandar tuh. Wah, bandar selalu menang, selalu benar. Padahal enggak. Faktanya banyak juga bandar yang salah beli, salah TP, dan seterusnya. Begitu. Tapi lagi-lagi datanya cukup menarik untuk kita lihat. Gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk yang pertama yaitu net flow. Mungkin ada yang nanya, Bang, kenapa nggak outflow? Karena outflow itu cuma setengah data. Ya. Jadi net flow ini adalah inflow kurangi outflow. Jadi kita tahu persis di hari itu lebih banyak inflow atau outflow. Langsung dapat selisih. Gitu ya. Nah, kita lihat cara pakai seperti apa. Jadi di sini ada bar inflow dan bar outflow ya. Yang outflow itu warna merah. Nah, biasanya kan kalau kita ngeliat merah tuh bearish. Nah, tapi kalau untuk net flow merah itu malah bagus. Artinya buying power ya. Bukan buying power tapi buying pressure. Kenapa? Karena outflow ini menunjukkan bahwa para bandar dan retailers mengeluarkan BTC mereka dari exchanger. Nah, sekarang gua tanya, kalau lu setelah akumulasi besar di exchanger nih, nah kalau lu narik keluar dari exchanger ya, dan ini bukan cuma satu dua exchanger tapi berbagai macam exchanger besar seperti Bybit, Binance, dan banyak lagi lah di sini ya. Nah kira-kira lu kirim kemana? Kemungkinan besar lu kirim ke cold wallet. Nah pertanyaan gue satu, kalau lu kirim ke cold wallet, kira-kira lu mau hold lebih jangka panjang atau jangka pendek? Ya jangka panjang dong, karena lu bolak-balik ngirim dari cold ke exchanger, cold wallet, exchanger, itu ngabisin biaya dan repot kan. Nah jadi saat terjadi outflow ini cenderung adalah buying pressure. Maka dari itu seringkali dia coincide dengan bottoms begitu, atau area-area akumulasi gitu. Nah ini terjadi outflow besar-besaran di masa
bottom di angka 15.877. Buat lu yang bareng-bareng sama TCI akumulasi di sini mungkin senyum-senyum sekarang ya. Nah, jadi ini adalah outflow. Kalau inflow otomatis tinggal kebalikannya saja gitu ya. Nah, kita lihat dalam beberapa hari kebelakang ini ya, dari ya Februari awal ya, kita bisa lihat setelah BTC drop ke angka 96.000, basically sampai sekarang itu masih di situ-situ aja begitu ya. Ya kalau secara TA benar ada membuat lower low, lower high secara tipis-tipis begitu. Tapi ya kalau kita ngeliat dari sekedar range-nya aja ya kayak di situ-situ. Sekitar dari 96, 97, 95 terus di situ ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di tanggal 5 Februari saat terjadi drop yang lumayan ekstrim dari tanggal 3 sampai ke tanggal 5 ya. Ini dari 101.000 drop ke 96.600. Kita bisa di sini terjadi banyak outflow ya, berarti para bandar ini banyak melakukan possible accumulation, possible buying ya. Nah, tetapi setelah kita lihat udah lumayan lama di sini, sepertinya ya ada juga bandar-bandar yang mulai inflow nih ya. Mereka mungkin ada yang sedikit kehilangan iman mungkin. Waduh, ini mau gimana nih? Kok nggak naik-naik begitu ya. Tapi walaupun benar ada inflow seperti di tanggal 7, tanggal 9, tanggal 11, 12, dan seterusnya. Benar secara quantity lebih banyak, tetapi kita bisa lihat di sini outflow pada tanggal 5 Februari, atau sebenarnya bukan cuma tanggal 5 ya, tapi dari tanggal 4 sampai tanggal 6 ini luar biasa besar ya. Di sini 17.500, di sini 47.300 ya, ini paling besar, dan juga di 6.758. Dibandingkan dengan inflow di sini ketutup sebenarnya dengan akumulasi di sini. Gitu. Jadi secara spot ya para bandar kecenderungannya kayaknya masih megang secara spot lumayan besar gitu ya. Nah, ini secara spotnya nih. Nah, tetapi kita nggak bisa cuma ngeliat dari spot aja. Kita harus ngeliat juga dari secara futuresnya, dari trading leverage. Begitu. Apakah ada resiko yang mulai terbentuk? Karena seperti yang kalau lu sering ngikutin ini ya, kalau sering ngikutin on-chain tahu bahwa seringkali pergerakan besar di market terjadi karena orang-orang over leverage karena liquid. Nah, itu kita akan bahas nanti selanjutnya. Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Gate.io sedang ada event Answer and Earn ya. Cara kerjanya seperti apa? Sesuai dengan namanya, tinggal kita jawab, kita take the quiz, dan kita bisa mendapatkan ada G7. Ya, nah total si prize pool itu mencapai 900.000 G7 prizes begitu ya. Event berlangsung dari tanggal 17 Februari sampai tanggal 22 Februari, jadi waktunya masih cukup lama ya. Cara ikutannya seperti apa? Gampang banget, tinggal klik si event page, lalu klik answer now, dan juga lo bisa mulai jawab si quiznya. Setelah itu kalau mendapatkan extra point lagi, lo juga bisa complete additional task ya untuk bisa dapat extra point. Redeem juga si poinnya udah gitu untuk chances kita mendraw fancy rewards gitu ya. Dan juga selain dari itu kita bisa mendapatkan reward dengan hanya menonton ad saja. Karena akan ada surprise ad, tinggal kita klik si posternya dan kita claim hidden rewardnya ya. Dan juga buat lo yang punya teman-teman yang sesama penyuka juga kripto, bisa pertimbangkan untuk lo share event ini dan win extra 27.322 G7 Lucky Reward ya. Ada juga beberapa additional task untuk bisa mendapatkan reward seperti yang tadi kita bahas di atas ya. Nah, di sini ada task pertama yaitu trading bonus. Apabila lo trade 200 USD spot trading ya di dalam si G7 event ini lo bisa mendapatkan 100 poin ya. Untuk new user, apabila lo register menggunakan si button register ini lo bisa mendapatkan extra lagi 50 points. Dan juga buat lo yang mau invite teman-teman lo juga bisa ya, ada lagi extra 50 points dan ada banyak lagi event-eventnya ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan event ini, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io. Dan jangan lupa juga untuk di Gate.io ini mereka ada Gate Moments. Nah, Gate Moments ini mungkin jadi semacam kayak social media tapi punya si Gate.io ya, dimana di sini kita bisa nge-share berbagai macam analisa kita dan juga kita bisa lihat berbagai macam analisa orang-orang lain juga gitu ya. Dan juga di sini ada live streams buat lo yang tertarik juga pengen tahu lebih dalam lagi mengenai berbagai macam hal ya dalam crypto industry, boleh pertimbangkan juga untuk ikutan di crypto live stream ini ya. Jadi sekali lagi buat lo yang belum punya akun di Gate.io, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekali lagi mulai trade di Gate.io. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ya, ini apaan bang? Ini simpelnya adalah data leverage. Ya, jadi kalau ngomong teknisnya ini adalah open interest dibagi dengan coin reserve. Bahasa simpelnya, ini garis ungu makin tinggi, makin banyak orang yang masuk di market. Ya, dan tentunya posisi futures. Begitu ya. Nah, di sini seringkali bisa terjadi 3 hal ya. Yang pertama adalah ya sebenarnya yang pertama ini 2 jenis tapi sama-sama squeeze disebutnya ya. Antara long squeeze atau short squeeze.
contoh short squeeze ya. Contoh short squeeze itu ada di sini kayaknya nih. Nah, kita bisa lihat di sini harga meningkat dengan cukup tajam bersamaan dengan estimated leverage ratio yang turun. Gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Di sini mungkin para trader futures banyak yang overconfident. Wah, lihat nih, strukturnya bearish, bakal lanjut lebih dalam lagi ya. Taunya apa? Tiba-tiba naik. Nah, udah naik, banyak posisi short yang di sini kena liquid. Yang satu kena liquid, makin parah naik harganya, makin banyak yang kena. Jadi kayak efek domino. Begitu, maka harga meningkat bersama dengan estimated leverage ratio turun. Begitu ya. Nah, kalau long squeeze literally sama logikanya, cuman tinggal dibalik aja. Begitu chartnya ya. Nah, seperti di sini ya. Jadi orang-orang overconfident, wah ini kita ngelong bakal profit nih, ngelong bakal profit. Taunya turun dan efek domino lagi seperti yang gue tadi sudah jelaskan. Begitu ya. Nah, nyaris lupa. Yang ketiga adalah trending. Jadi si posisi futuresnya ini sesama dengan ya kondisi market. Dia naik bersamaan juga dengan harga. Begitu. Jadi peningkatannya itu juga selain dari spot ada juga dari pressure para trader futures. Begitu. Pressure ya bisa buying pressure, bisa juga seller. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kita bisa lihat di sini yang sedikit menakutkan adalah dari tanggal 15 Februari sampai tanggal 19 Februari estimated leverage ratio meningkat terus. Nah, sementara harga masih ada di harga yang mirip-mirip begitu. Nah, ini memiliki potensi yang besar bisa terjadi squeeze. Begitu. Jadi buat lo yang punya posisi futures, hati-hati karena estimated leverage ratio belakangan ini meningkat terus. Begitu ya. Nah, ini bisa sekali lagi memicu squeeze. Squeeze-nya kemana nih? Nah, kita masih belum tahu kalau secara on-chain-nya. Tetapi kalau secara TA, kita sudah bahas dari beberapa DCFT sebelumnya, secara TA cenderung bearish. Begitu. Jadi cuma satu-satunya yang bisa tiba-tiba membuat jadi bullish adalah kalau ada fundamental tertentu. Begitu. So, ya hati-hati. Terutama untuk yang lo punya posisi long yang cukup besar. Begitu. Karena secara TA-nya cenderung bearish. Gitu ya. Itu aja sih ya. Jadi bukannya nggak boleh buka posisi futures, boleh-boleh aja, tapi ekstra ketat lah. Jadi buat lo yang suka nakal-nakal tuh SL-nya nggak dipasang ya, terus harusnya cut loss sama lo nggak di cut loss. Nah itu ayo ya jangan nakal, karena kalau nakal lagi masa-masa resiko tinggi seperti ini bisa ke likuidasi gitu ya. Oke, next kita masuk ke MVRV. Untuk MVRV ini sebenarnya cara pemakainya arguably sama persis seperti RSI. Cuman cara ngitungnya beda ya. Cuma cara pakainya aja mirip. Cuma perbedaannya kalau di RSI itu 70%, 30%. Nah kalau di sini 30%-nya angka 1 dan 70%-nya itu di angka 3,7. Saat di bawah dari 1 artinya aset itu sedang ya oversold. Begitu. Nah di masa-masa itu kalau lo akumulasi, historically speaking, enak. Bagus. Dan buat lo yang akumulasi barang-barang TCI di 2022 mungkin iya bang setuju ya, senyum-senyum tuh di daerah 20.000, 15.000 akumulasinya ya. Ya buat lo yang ketinggalan di sini ya udah lewat jauh begitu. Jadi ya udah nggak bisa kalau secara MVRV udah nggak bisa akumulasi. Tinggal kita lihat sampai di angka 3,7. Kalau sampai udah kena angka 3,7 artinya BTC sudah mulai overbought dan boleh pertimbangkan untuk TP. Nah sekarang faktanya malah makin turun. Jadi untuk MVRV masih belum bisa untuk TP ya. Nah sekali lagi buat lo yang mungkin ngerasa aduh bang gue ketinggalan nih ya nggak akumulasi barang TCI dari 2022. Ya sudah kelewat nggak bisa diapa-apain, nasi sudah menjadi bubur. Ya tinggal kalau mau akumulasi dengan cara TA. Nah, TA kita akan update secara daily begitu ya. Jadi buat lo yang penasaran ya silakan bisa nonton DCWT gitu ya. Beres, itu kurang lebih untuk update kita pada hari ini. Sekali lagi ini gua rekam kemarin ya. Jadi otomatis kalau ada harga sedikit perbedaan ya, kalau ada sedikit perbedaan dengan harga dan lain-lain ya normal lah ya. Ya, tapi intinya apa? Intinya kita bisa di sini secara spot walaupun benar ada beberapa kali inflow, tetapi para bandar cenderung banyak melakukan outflow kalau kita lihat secara keseluruhannya ya, secara jumlah BTC yang kita selisihkan lah gitu kasarnya masih jauh lebih banyak orang outflow begitu. Nah, tinggal resikonya ini aja, estimated leverage ratio yang mulai meningkat. Nah, kalau ini udah meningkat seperti ini ya, kecenderungannya akan terjadi squeeze nih. Antara kayak di sini ya kita bisa lihat ya. Waktu dia turun, boom ke sini, ternyata terjadi short squeeze atau long squeeze. Kalau kita lihat pure dari TA beberapa minggu ke belakang, ya nggak usah minggu lah, seminggu aja nggak usah beberapa minggu, cuma seminggu ke belakang aja, cenderung lebih ke bearish. Begitu. Tapi sekali lagi, jangan tebak-tebakan,
Ini sih lebih ke buat reminder aja untuk para trader futures jangan nakal. Begitu, karena sekarang dalam posisi yang cukup over leverage, jadi bisa terjadi gejolak yang lumayan. Begitu, seperti kayak contoh yang lumayan ekstrim tuh di mana ya. Coba kita ambil contoh tuh. Nah, daerah sini nih ya. Nah, lumayan ekstrim kan? Nah, lalu contohnya lagi tuh daerah sini nih. Nah, boom ya, terjun payung gitu karena udah mulai over leverage. Jadi ya ekstra hati-hati saja di sana gitu ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT lagi, kebiasaan ya. Sebelum kita tutup on-chain analysis kita pada hari ini ya, gua seperti biasa akan mengingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.